Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Qad ja'akum basairu mir rabbikum. Faman absara fali nafsih wa man amiya fa 'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz. La tudriku ora iso ngedrok, ora iso menemukan secara komplit, secara ihata. La tudriku ora iso metokno. Ora iso menemukan secara total maksudnya ihata. Ku ing Allah. Apa al-absaru apa pira-pira peninggalan. Ela tarahu tegese ora iso ningali apa absaruhu ing Allah. Walaizal tawi iki ayat utawi ikilah dawuh kaul dawuh iku maksusun niku den tertentokno liru yatil mukmin. Maring peningale wong mukmin lagu maring Allah fil akhirati ing dalem akhirat. Likaulihi ta'ala krana dawuh Allah ta'ala wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun utawi ning akhirat ana pira-pira wajah. Yauma idzin ing dalem dinane mengkon-mengkon akhirat dina pembalasan. Iku nadhiratun iku mencorong utawi cerah. Ila rabbiha maring pangerane wujuh nadhiratun ningali. Nadhiratun ningali. Wa hadis Syekhani lan hadis Bukhari Muslim rupane dawuh innakum satarona rabbakum. Innakum satemene sira kabeh satarona bakal ngruyah bakal mirsani sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh. Kama tarona kaya oleh ningali sira al-qamara ing rembulan Lailatul Badri ing wengine malam purnama. Lailatul Badri ing bengine malam purnama. Wakilalan den ucapno apa ngene la tukhitu bihi tegese ora iso ikhata ora iso ndelok secara total apa absor bihi ing Allah. Wa wa halate Allah yudriku metokno sapa wal absor ing pira-pira peninggal ya roh tegese mirsani sapa Allah ing absor wala narahu lan ora mirsani apa absor ing Allah. Wala yajuzu fi ghairihi apa ayudrikal basar wa wala yudriku. Wala yajuzu lan ora menang fi ghairihi ing dalem saliyane ikilah. Masalah idrokul basar. Apa ayudrika yen to metokno sapa Allah al basar wa halati basar la yudriku ora iso metokno apa basar ing Allah. Iki masalah tauhid. Aw yuhitu bihi ilman utawa ora iso ngeten iki. Aw yuhitu utawa iso nglakoni ikhata. Ikhata iku tetep bahasa Arab ya. Aw yuhitu utawa ikhata utawa iso nglakoni ikhata, nglakoni napa ndelok secara total sapa wong ki ing Allah apane ilman apane pengetahuan. Wa halita wa allatifu dat sing alus di auliyai kelan pira-pira kekasih Allah. Al-Khadir itu dat sing pirsa bihim kelawan ikilah aulia. Pun kula terangaken ya menyangkut napa akidah. Terus ayat niki ayat sing paling populer nggih. Paling populer dan jadi polemik antarane aliran ahli sunnah kalian apa Mu'tazilah. Kalau baleni malih ya. Ayat niki niku sing dadi dasar polemik antarane Mu'tazilah kalian sinten ahli sunnah. Apa betul Allah itu nanti di akhirat bisa dilihat? Di sause wong mukmin masuk swarga itu apa betul bisa melihat Allah? Itu kalau Mu'tazilah itu berpendapat tidak bisa. Karena Allah itu zat yang tidak terperikan, tidak ada kembarannya. Kalau zat-zat yang di dunia ini ada kembarannya, Allah tidak ada. Termasuk konsekuensi Allah tidak sama dengan sesuatu yang umum adalah tidak bisa dilihat. Ini dalilnya apa? La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Ahli sunnah berpendapat karena Allah itu sesuatu yang wujud. Bahkan wajibul wujud. Nah, padahal secara kaidah sesuatu yang wujud tentu berpotensi bisa dilihat. Ya. Wa kullu maujudin ahaqqu ayyura. Setiap yang wujud tentu bisa dilihat. Nah, selain itu wonten dalil-dalil kados wujuh yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira semacam-macam kados innakum satarona rabbakum kama taronal qamar lailatal Badri dan sebagainya. Itu polemik itu panjang terus diperparah kalian cerita-cerita dunia sufi. Wonten dialek-dialek para wali sing muka safah kalian Allah wonten macam-macam.
Nah, itu sampai sekarang jadi tragedi akidah. Di coro Wahabi, dan Wahabi itu merujuk Ibnu Taimiyah. Semua khayalan-khayalan wali, entah itu di kitab model hikam, model ihya, model apa saja itu dianggap khurafat. Mati-matian. Jadi kitab-kitab itu kalau di Arab Saudi itu diinjak-injak. Kalau di sini kitab itu dianggap kasta tertinggi, Pak. Karena justru dengan klaim-klaim bisa dialek dengan sinten pangeran. Itu berkembang mulai dulu sampai sekarang dan asal usulnya gak ayat nih la tudrikul absar wa yudrikul absar. Nah, makanya kalau di kitab-kitab ahli sunnah itu mati-matian oleh berpendapat bahwa nikmat tertinggi orang mukmin adalah melihat Allah nanti di akhirat di surga. Makanya kalau kitab-kitab kayak Mu'in kayak apa kalau berdoa ya nanti bisa melihat Tuhan bukrotau. Wah ya begitu dengan dalil-dalil wujud yauma idzin nazira ila rabbil nazira macam-macam. Laku pribadi ya. Dan saya bertanggung jawab di depan Allah pendapat ini saya pribadi. Polemik-polemik itu sebatas polemik yang bisa dikonsumsi publik, yang bisa didialekkan dengan publik kayak seorang ulama dengan umat atau seorang kiai dengan santri atau intelektual dengan pembaca dan sebagainya. Itu murni diskusi yang bisa dikonsumsi publik. Tapi per orang sendiri ketika ngalami sauk, ngalami isak, ngalami masa-masa eksak, setengah-setengah jadab atau apa. Itu teori-teori tentang nazar ilallah itu tidak janggal sama sekali. Tidak sesuatu yang perlu diperdebatkan. Tidak asing sama sekali. Jadi itu murni debat yang bisa dikonsumsi publik. Debat sing cara bahasane ulama itu ilmu amah, satu ilmu yang bisa dipublikkan. Tapi ketika itu ilmu khoso, ilmu yang termasuk sirrul asrar itu ya tidak ada yang janggal bahwa Allah bisa dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu tidak janggal sama sekali. Okay. Contoh paling mudah itu ngeten nggih. Nggih, niki sampean jangan salah paham nggih. Contoh paling mudah itu begini. Saya lahir tahun 70. Menurut penanggalan orang tua saya lahir tahun 70. Nanti entah mati kapan, tapi ya mati. Ketika saya wujud, ini kalau orang-orang yang muka safa kayak yang ngarang hikam, yang ngarang isya, itu yang karuan aja kan nikmatul ijad wal imjad. Jadi dengan wujud, maka kita bersaksi. Bersaksi apa ya? Bersaksi akan adanya Tuhan. Karena kita dari tidak ada menjadi ada. Tentu ada zat yang luar biasa mengadakan kita. Jadi dengan wujud, dengan kita punya mata, maka kita bisa menyaksikan. Dengan punya telinga bisa mendengar. Dengan punya hati kita bisa merasa. Ya hanya itu saja, nikmatul ijad wal imdad. Nah, kemudian karena kita melihat wong ayu, roh duwe, roh pangkat, roh manusa, terus ini menjadi hijab. Menjadi ru'yatul khalqi lil khalqi. Menjadi makhluk melihat makhluk. Tapi andaikan dikembalikan total, zaman manusia belum ada Adam. Lalu Adam melihat siapa? Mulane dalam teori ilmu tasawuf sing kelas tinggi diterangno, manusa iku kudu nganggo taun tarihiyah. Ini ku sing disebut Quran hal ata al insani hinum nadhari lam yakun syai'an. Manusia pertama itu yang disaksikan siapa? Kalau kita kan generasi sekian juta, sehingga yang kita saksikan adalah bapak kita, mbah kita, nenek moyang kita. Lah anak Adam sing disakseni sapa? Tentu Tuhan. Ya, mengenai kula bolak-balik matur ayat tauhid tertinggi cara kula pribadi. Niku nggih niku ayat iku hal ata alal insani hinum minadhari lam yakun syai'am madhkura. Manusia itu harus ingat betul bahwa mereka ini pernah tidak ada. Nah, pernah tidak ada itu orang pertama tentu kesaksiannya hanya dengan Tuhan. Dengan siapa? Kita pun, generasi yang sekarang, saya pun, itu kalau hijab itu sudah hilang, pertama yang kita lihat juga Tuhan. Karena kita sadar orang-orang yang di sekeliling kita, apa-apa kita ini tidak ada gunanya semua. Ngerti Mustafa yang ada gunanya, Ruhin, Raiso, Gawe, Langit, Bumi, Raiso. Hanya dengan dialek-dialek itu saja itu kita akan menyaksikan hanya Allah yang ada.
Hanya Allah yang ada. Makanya terus terlahir isak-isak yang kelas tinggi kayak yaitu tadi cerita-cerita Husain Al-Hallaj. Mafi jaibi illallah, yang di saku saya hanya Allah. Nah, itu Abu Yazid Al-Bustami itu kalau pas jazab wiridannya subhani maksudnya saya. Terus jadi cerita cara ulama syariat ngono iku kufur. Macam-macam terus fatwa kon mengganda sih ndekne dhewe ndak sira bener ana ngongkon-ngongkon menggal. Wah, terus ning Jawa terkenal desa Siti Jenar sing bedak-bedakan balik kali Joko mbek di miswar barang ngono mbok. Terus versinya terus di filmno terus ana bedak-bedakan isor bumi barang kan gak karu-karuan. Nah, repote santri cerita itu lewat film. Nah, itu kan malah karu-karuan kan. Wis bento ora lewat napa? Film. Padahal sing filmnya di miswar barang, naga bonar barang ini kan. Ilmu kelas tinggi wahdati wujud manunggaling kawula ing Gusti sing merano artis-artis ya ora karepe. Butuhe heboh ngono ae. Itu kan masalah-masalah teologi, masalah-masalah yang sampai sekarang itu sebetulnya tidak pernah jadi polemik. Itu tadi, kita ini sebagai orang tuh munafik sekali, kita fasik sekali, nggak pernah merasa keberhadiran Tuhan, sehingga kita dengan polemik itu tuh kering. Tuhan tuh bisa dilihat apa enggak, kalau bisa dilihat kayak apa. Itu polemik-polemik yang kering sekali. Oh, malaikat roh kula tentang pangeran. Orang wali-wali itu berani bersumpah, malaikat saja tahu saya tentang Tuhan. Tapi kata malaikat, dia tahu saya. Karena apa? Semua merasa dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tidak ada aras, tidak ada langit, tidak ada bumi. Kita semua dekat Allah. Karena Allah sangat dekat dengan kita min hablil warid. Bahkan dibanding urat nadi kita. Tapi kita akan kena hijab. Roh duwe hijau, rawang ayu, bingung. Rawang cilik memperbudak. Utak-utak gento itu kan repot ya. Rawang cilik memperbudak. Rawang gede ngatok. Rawang ayu nafsu. Rawang elek ngenyek. Nggak tahu bener tuh. Lah wong-wong ora tau bener kok debatno tentang pangeran. Wong kira-kira debatno solusi bangsa ora iso kok debatno sinten? Pangeran buyute ora iso. Padahal kenal Tuhan itu mudah sekali, sangat-sangat mudah. Kulo nu gak ada wiridan dulu, yang kata yang ijazai. Modene udah aku potongan melarat bobi dijazai Gus sampean nak maca iki rezekine jembar. Wiridan apa bahdi kayak wiridan Sayyidah wa huwa bi ayat itu. Larang santri terkenal ayat itu. Gua niku jajal maca pisan niku ora tau mandi. Maksudnya maca pisan pertama gua protes. Wah, kiai iki ngawur tenan iki ijazah ora-ora niki urusan rezeki. Nek cara iki urusan tauhid. Itu ada satu ayat di antara ayat 7 yang sering dijazano para kiai. Ini ku tengah ayat syahidah wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Disyahidah nyekseni sapa Allah annahu la ilaha illa huwa. Allah sendiri bersaksi bahwa annahu la ilaha illa huwa. Terus-terusannya ayat wal malaikatu, begitu juga para malaikat. Terus wa ulul ilmi dan orang-orang yang berilmu. Kau imam bil qisto, semua bersaksi dengan adil, dengan kebenaran. Niku nak sampean wis pada makom kasaf isak. Niku mun mboten saged gak ikut bersaksi setara dengan malaikat, bahkan mungkin kita lebih tinggi ketimbang malaikat. Karena itu tadi kita merasa betul keberhadiran Allah itu begitu dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jika mereka pada waktu isak ya bisa saja spontan muni anal haq subhani ma fi jaibi lawan. Mungkin sekali asal isak lho ora gawe-gawe lho. Nah, makanya terus ada ya itu tadi kayak di IAIN di mana-mana ada tarian Jalaluddin Rumi macam-macam. Oh, itu mitos-mitosnya juga gitu. Tangan kanannya menengadah ke langit, sing tangan kiri ini madhep ning bumi menyebar rahmat. Tapi boten nambora. Pokoke walhasil Jalaluddin Rumi itu seorang sufi besar. Beliau itu dulu pakar fikih. Beliau itu orang Afghanistan. Dari Rom itu sana-sana dari Balakh itu cara sana Afghanistan. Dia itu mufti. Ya. Mufti fikih. Ya, bapak-bapak udah halal haram nanti saya senang halal haram. Fikih ya, hobi. Suatu saat ditakoi kalian muridnya Samsi Tibris ditakoi. Ya guru, debat mana Nabi Muhammad sama Abu Yazid Al-Bustami? Debat mana Nabi Muhammad dengan Abu Yazid
Wis repot lho, takokane aneh kan lho. Ya hebat Nabi Muhammad. Tapi kenapa Nabi Muhammad selalu bilang subhanallah? Kalau Abu Yazid kok sudah subhanallah kan? Takuan telepon nanti ini cerita ilmu kelas berat cerita. Nah, kira-kira sempat maca atau buku-buku ngono bingung rada duwe. Kula semua sama tak obral murah to mriki. Kula mun dadi mbek pangeran, mboten mbek jenengan mbek pangeran Gusti kula sebagai wedat, sebagai tiyang sing jenengan tekir ngalim, kula sing maca tak obral murah. Sus janji kula mbek pangeran. Nek sampeyan ora mikir nyangoni kula dame. Mun dadi kula mbek pangeran, lha niku mun kontrak kula mbek pangeran. Mboten biasa mawon, mboten enten nopo-nopo. Aku ya sih tak sinten bingung akhirnya. Sinten iki Jalaluddin Arumi bingung. Iya ya, kok aneh. Wah, dia berpetualangan sufi, isak mencari Tuhan. Tapi orang ketika mencari Tuhan, tentu dia tidak akan menemukan siapa-siapa selain Tuhan. Bahkan dirinya sendiri dia juga nggak tahu. Akhirnya itu tadi, dia mungkin spontan juga akan bilang anal haq. Subhanallah. Ya kok cerita neng Deddy Miswardi. Mana Siti Jenar? Tidak ada Siti Jenar, yang ada Allah. Dipanggil mana? Kamu dipanggil wali semua. Enggak ada Siti Jenar, yang ada Allah. Tapi dalam semua sejarah ilmu fikih yang kasus begitu dihukum pancung. Kayak kasusnya Husain Al-Halas dulu juga dihukum pancung. Terus Siti Jenar juga dihukum pancung. Terus mitosnya macam-macam. Yang percaya Siti Jenar wis pancen iku ilmu hakikat, sehingga hukum pancungnya Wali Songo ora nunjukno salah. Wong ilmu hakikat kok diulangno wong awam, salah asuh tok. Jadi ora urusan salah bener, tapi urusan salah letak. Kaya tak cilik diwarai renang dan semacam-macam semua gawe analogi dhewe-dhewe ya kias macam-macam. Ono sing darani wis pancen sesat tenan. Itu yang diikuti Wahabi sampai sekarang. Wahabi merujuk Ibnu Taimiyah nganggep yang begitu-begitu napa? Sesat betul. Lah repotnya mazhab Wahabi itu telah menempatkan Ibnu Taimiyah secara permanen menjadi Syekhul Islam. Jadi repot. Ibnu Taimiyah anti puati ya. Fatwa Ibnu Taimiyah berolah sebelah sisi mati-matian nyerang yang begitu-begitu. Nah ini jari ini ulama-ulama, Ibnu Taimiyah ulama paling sial. Dia ini wong ngalim tapi ora tau di murid ngalim, ya ora tau wong soleh seneng dia ini. Sebenarnya Ibnu Taimiyah jelalah, riyen kados disertasinya Cak Nur jadi dokter yang nulis tentang sinten Ibnu Taimiyah. Jelalah orang-orang yang cara berpikir modern. Saya tidak mengatakan sesat, orang-orang cara berpikir modern. Sebenarnya Ibnu Taimiyah rata-rata Wahabi, tiang-tiang intelek sing bebas. Ya mungkin mereka soleh, saya yakin banyak yang masih soleh itu banyak sekali. Saya sendiri khusnudzon, saya secara pribadi khusnudzon sama orang-orang itu saya khusnudzon. Tapi banyak ulama yang berpendapat Ibnu Taimiyah itu tidak punya penggemar orang-orang soleh yang isek, yang mencintai Tuhan. Orang Ibnu Taimiyah nggak nerima konsep-konsep itu, nggak nerima. Karena sampai tangklet, nak jinan piyambak sebudikus itu tadi. Ketika orang pada level munajat dengan Allah, itu tidak ada kejanggalan sama sekali bahwa kita bisa wujud yauma idzin nadhira ila rabbina. Kita pasti melihat Tuhan. Loh, bahwa itu tadi bolak-balik manusia bentone kan itu. Dari Imam Ghazali bolak-balik manusia akhirnya bento meneh karena itu tadi urung tahu fana. Dia urung tahu rasane fana, makom fana. Misalnya ngeten, nak delok Allah terus piye ya? Allah lu ning kursi tak delok mripatku aku madhep ngalor atau madhep ngidul. Lho iki gak percaya mripat. Padahal mripat ya mari hijab. Wong mripat itu bodohane gampang. Misalnya sampean roh barang, saiki ditutupi ora roh. Roh barang mergo parat barang adoh ya ora roh. Betapa mata itu mudah menipu. Mulane dari Imam Ghazali yang bisa menjadikan orang melihat itu tidak mata, tapi kholku, penciptaan. Makanya Quran ngendikan ala ya alamu man kholako. Ono to orang ngerti sapa man wong kholako kang mencipta sapa man. Justru nak roh nganggo mripat ku marai roh. Jadi sampean ngerti barang ini hijau, nah ditutupi ora roh. Utawa dibuat jauh ya tidak tahu. Tapi coba kalau karena sampean yang membuat. Misalnya sampean jadi kuli bangunan, tahu ngecat rumah yang Kalimantan, Bu Sumatera, rupanya kuning, jendelanya hijau, nanti di Indonesia aja roh. Nah,
Cete iku ijo mek kuning. Kok kuwi sing gawe kan gampang. Lah kok aku sing gawe. Yang dia agak gampang kok. Duitmu dari dua kok misal kuasur, misal wit, misal tanah. Tak meripatan mana cara, tapi gue sing gawe, sing menciptakan itu kan jero, nganti saya kira apa? Lah apa yang iku sing gawe? Mbok piye bentuk roe terserah pangeran to. Bentukmu dhewe bayang loro aku mripat, lha iku sing mari perkara. Sing jamin nek roh krana mripatin sinten? Masalah roh pangeran itu kan kulir ruh min amir rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu sudah masalah roh, masalah rohani. Masalah maknawi. Mulane sing ngendikane ulama-ulama itu Quran itu pakai ilmu kelas tinggi. Makanya istilahnya manusia itu diciptakan itu ketika menyentuh fisik jisim. Makanya fakholakna nutfata alaqatan fakhwaknal alaqatamut otan. Ketika dari segumpal darah, segumpal daging itu istilah pangeran fakholakna, saya ciptakan. Tapi ketika menyangkut roh, itu istilah pangeran wa nafakhtu fihi min ruhi. Ini bedane waduh. Ini berapa ini? Ketika menyangkut jasad profan, jasad fisik, itu Allah istilahnya apa? Fakholakna nutfata alaqatan fakholaknal alaqatamut otan. Tapi ketika non fisik roh, istilah pangeran sebuti wa nafakhtu fihi min ruhi. Dan ketika manusa tak tiup sangka rohku. Sing roh sapa nek urusan apa? Roh. Berarti manusia itu punya tingkat rohania yang nanti akan mudah sekali bertemu Tuhan. Mergo istilah pangeran wa nafakhtu fihi min ruhi. Lah, kita sekarang ini kita ngamati ru'yatullah nganggo teori jisim ora sambung. Masalah roh, kok teori iki masalah apa? Jisim. Ya ora tum. Iwak tunggale wong-wong muka sapa cerita wong sedurunge digawe 2000 tahun niku ning alam zar. Ning alam zar wong wis dibeat alat tu dirok dikum. Mbok amati mbok dunia kasat mata, mbok tak bilang siram kok Nasiruddin Koja. Kira sama ceritanya Nasiruddin Koja, dia ini udah dihakim. Ono wong tersangka nyokot kuping. Barang dia ini udah dihakim. Ini cerita anekdot, tapi ben kira cerita guyon. Sing nyokot kula niku rohin. Yo ben nyokot, boten paling dicokot piyambak. Wes akhirnya yo wis sidang ditunda, mergo ora ana saksi. Warung seminggu buka sidang Nasiruddin Koja udah benjol kabeh. Padahal dia lagi ditakoki Pak Hakim, lah jenengan kok benjol kabeh? Seminggu tak jajal nyokot kupingku dhewe ra iso. Nanti golang-goling gak benjol kabeh. Kok jajal ono wong iso nyokot kupinge dhewe. Dijual dhewe ning kamar nanti babak belur tetep ra iso nopo. Sama, sampean jajal mentokno Allah lewat teori-teori sing kita masih penuh hijab itu tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Tapi nak sampean usah ono hijab, niku mudah sekali. Tidak usah pakai bantuan ulama bisa. Mudah sekali. Jadi sing disebut teng Imriti fa usribat makna domirisani. Fa uribat bil hanidil alhan. Ketika orang pada level sa'u, pada level sakron, mabuk Tuhan, itu hatinya sudah fa'u ribat makna domiris sani. Hatinya itu adanya domir sa'an. Ini kalau bolak-balik nerang, muni la ilaha illallah ora iso. Mergo kakean. Ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud illallah. Berarti kan ana hubungan ra ono barang wis kesuwen. Kan artinya ada perbandingan, itu sudah ada begitu. Mau fa'us ribat makna domirisani, sing ono domir santok gini, fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang ada itu hanya hunya saja. Ini kalau bolak-balik cerita, makanya tarekoh dulu-dulu, sing pun isek nak wiridan hu niku mati lihu domir sa'an teng fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini sing disebut fa'us ribat makna domirisani. Terus fa'u ribat bilkhani bil alkhani. Alkhan artinya nagomatul autar, tarian gitar.
Makanya tidak ada dalam teori ilmu isak musik haram itu tidak pernah ada. Kayak Jalaluddin Arumi pakai musik. Sekarang saja ada ulama terkenal di mana pakai organ ya. Dalam teori isak itu tidak ada musik diharamkan. Tapi tidak pernah halal dengan sendirinya. Orang saat isak itu akan menari. Orang menari diciptakan koreografi ngundang wartawan. Dengan sendiri ini, wong itu nak isak mesti nari. Ya kalau gue irikan la ilaha illallah orang yang ngomong gede-gede dhewe. Kowe tambah asik gede-gedeke tambah bandel. Lho iya niki. Ya tapi gini ku wau, nak kowe mau gede-gede tok, wong krungu musik rock beda. Lah iku terus disaingi wong fasik niku. Nak gede-gede ke merasuk pengiran itu disaingi wong sing ngrungokno musik ning bar ya gede-gede. Tapi artinya apa? Semua bentuk tarian dalam ilmu sufi, ilmu isak, itu tarian sing murni lahir krono fauribat bilhani dawud bilhani. Satu tarian sing krono isak, krono wis menyatu be Allah. Dan sama saya tangklet. Lah kalau sudah menyatu dengan Allah, ya itu namanya idrok. Waktu dirikul absar, waktu dirikul. Ya sudah itu sudah terjadi idrok, terjadi ila rabbiyah nadhira, ya sudah dia sudah melihat Tuhan, menyaksikan Tuhan. Lah sudah menyaksikan Tuhan itu disebut syahidah wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Paham ya? Makanya dengan ngaji ini, dengan penjelasan ini jangan ada polemik lagi, jangan pernah ada polemik membicarakan Tuhan dengan teori-teori yang masih pakai hijab. Ya kalau terang, ketika Allah cerita jisim jasad, itu istilah pengira seperti fakholaknal ala kota mudhotan, fakholakna mongkong gawe sopo ingsun, ala kota ing segumpal darah mudhotan ing segumpal daging. Ijek fakholakna. Tapi kalau terkait roh, istilah pengiran warafaktu fihi meruhi. Manusia itu tak tiup min ruhi. Ya sudah. Roh itu kan sesuatu sing wae selalu rakaan roh, boleh roh me amrin apa? Ya sudah. Kalau sudah roh itu min amir rabbi, urusannya pangeran. Lah dari Imam Ghazali bukti bahwa teori orang sufi itu menembus ilmu hakikat. Ya, istilah pangeran juga begitu. Ala lahul khalqu wal amru. Ala ilmu lawi tetap kedua Allah al khalqu uti penciptaan. Wal amru lan amr. Lah amr ini yang tidak khalqu. Jadi ku kulir ruhu min amri. Lah amr ini pula yang dikersakno Allah ning dawe innama amruhu idza arada syai'an ayyaqura lahu. Itu ndak innama khalquhu. Jadi kok dibangun aruken ben sugih Allah pun sugih ra iso tetep kere suwe. Karena urusan juga urusan fisik iku khalqu. Nah khalqu ana tahapan. Yang tidak ada tahapannya adalah amr. Nah amr itu iso innama amruhu idza arada syai'an ayyaqura lahu kun. Lah amr itu sing mudah rubah. Saiki kok iso nangis wedi pengiran, sesuk iso edan ambek rondo ambek perawan. Sesuk nangis meneh edan pengiran meneh. Mane kon ndonga ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dine. Umat kiai ini nangisi pengiran, umat ediane nangisi rondo. Iku kan wis biasa to wong ngoten niku. Umat warase wah ndek santri ro alhamdulillah kena go mulang. Umat kedonyane santri bingung tok. Surah urun ngelau wong. Pas umat Islam ini nulung alhamdulillah iso nulung wong. Tapi pas umat setan ini problem tok wong-wong. Artinya itu amr yang mudah rubah setiap. Itu harus berdoa itu ya muqallibal qulub sabit qalbi ala. Karena itu urusan amr. Ya, jadi ini eleng-eleng. Jadi beda sekali istilah Quran itu konsisten. Jadi ada ala lahul khalqu wal amru. Lah yang amru ini yang urusan roh, kulir ruhu min amri rabbi. Tidak ada di Quran kulir ruhu min khalqi. Tidak ada istilah kulir ruhu min khalqi apa? Rabbi. Yang ada kulir ruhu min amri. Itu bedanya sekali. Mulai dari Imam Ghazali, ini sekelumit dari saya bicara ilmu hakikat dalam kitab ini. Seterusnya orang akan merasakan asrarul ilmi, rahasia-rahasia ilmu menurut kadar munajat masing-masing. Tambah munajat tempat ya terus sahabat jazak Abu Yazid Al-Bustami. Wah bagian titik kali Joko fatwa dipancung. Berarti dipancung mati dari jazak mati. Saya ada gelan meneh. Berjazak dibeli mati nama
mati. Itu gak ada Ilya Aminuddin ini. Baru ketemu Jibril di vonis penjara pinsang. Wah, seramu, ora keren. Oh, wani ketemu Jibril mau sojak saweti. Cara aku ya tambah kendel. Jadi menisan keren. Ngaku nabi dicabut barang itu. Aku nabi ya terus. Zaman akhir repot. Terus mereka mau Tuhan itu didiskusikan pakai teori-teori yang penuh dengan hijab. Jadi kita diskusikan Allah tapi penuh dengan hijab. Orang arah sambung. Sing jadi masalah padahal hijab itu. Ini sing disebut nih Quran kalla balrona ala qulubihim maka anu ya sibun. Karena seringnya punya perilaku, mereka terhalangi dari Tuhan. Kue seneng duit lali pangeran, seneng ngenyek lali pangeran, seneng dunia lali pangeran, seneng pangkat lali pangeran. Terus dari pangeran kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamah jubun, yaitu awal dari hijab. Ya awal dari nopo? Hijab. Nah, bukan hijab sebuti. Contoh paling mudah itu orang melihat hujan, melihat tidur. Orang melihat hujan, nah Allah tetap konsisten. Allah tetap cerita. Wa walladzi arsala riyaha fatusiru sahaban fasuknau ila baladin mayyit fahina bil ardo ba'da mau. Allah tetap konsisten kadzalikan nusyur. Ya kayak itu nanti bangkit dari kubur. Angin itu tidak ada, hujan ya dari tidak ada. Tapi kemudian saya atur sedemikian rupa. Angin tak tugas nguapno laut terus ngono jadi mendung tak kirimno di mana-mana. Terus jadi udan. Terus kadzalikan nusyur ya kayak itu bangkit dari kubur. Tapi apa yang kita lihat? Hujan, musim hujan, berarti musim tanam. Nah, tanam kok musim panen. Di pangeran cerita nak hujan udah dialamati kiamat tuh orang urusan gue. Kalau terus gue dikira musim taman, nah tanam rugi tak berarti, nggak berarti tak rugi orang larang mah gampang. Terus geger menteri pertanian, demo barang tempe, semua duniawi semua. Allah serah kebagian, nah itu wamin ayatihi. Juga lagi turu capek istirahat, istirahat. Padahal cara Allah wa min ayati mana mukum billaili wan. Padahal cara Allah turu ayat tenang. Kowe saiki nak melek kepen ngadeg, kepen lungguh, kepen mangan. Sawangane manusa duwe ikhtiar. Lah nek kowe turu kok tangi? Sing kepengin tangi sapa? Kowe tahu pas turu kepengin tangi? Ketara tenan nak kabeh kersane Allah kowe turu. Lah kok tangi sing karep sapa? Nggih pas turu ade karep. Jadi turu ayat tangi kok kubur tenan. Wa min ayati mana mukum billaili. Tapi teman itu gentuk. Pokoke pikirane tangi turu kerja golek duit, kok kesal turu meneh. Kena gentuk-gentuk ini ayat Allah ana gunane. Kena utek-utek sing penuh iki. Lah mulane Quran cerita bahwa ayatum bayinatun fi suduril ladina utul ilm. Quran kita ayat tuh nak nganggo ngomong sing ngerti. Ya aku lah minimal rada. Itu kan lu ya jelas kan ayatnya kan sorry bahwa ayatun bayinatun ini fi suduril ladina utul. Jadi turu ra karepe kadzalikan nusyur turu alamat kiamat. Udan ya begitu. Lah nek makamu wis ngono iku enggak mungkin kamu debat orang enggak melihat Tuhan itu enggak mungkin. Kamu merasakan sekali. Mulane dari hikam kulo eling. Kata-katanya saya hafalin. Lau asyraqat laka nurul basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhila ilaiha. Andaikan yang hidup itu nurul basirah kamu melihat akhirat itu sangat dekat. Gak usah kesuwen kowe rono ngenteni mati kiamat bareng ora usah. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhila. Kiamat itu sangat dekat. Gak usah kamu tuju, sudah ada. Gak usah ngenteni kiamat, gak usah ngenteni mati. Laro'ai tal akhirata aqraba ilaika min antar takhila. Mbok parani lho apa? Mbok parani ora ana ado. Wong ku parek banget. Terus disarai wis sang nyarai hikam. Inti daripada akhirat iku nak kowe wong dolim dibenci Allah, nak kowe wong soleh diridani Allah. Lah nak kowe duwe nurul basirah, ketakutan itu mulai sekarang. Kita sekarang pun saat menikmati Allah nyaman sekali. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dan kalau kita orang soleh ya takut sekali sama suhtuwah. Sekarang juga kita takut suhtuwah dan kita menikmati ridho. Kalau sangat ini akhirat. Paham sing kula maksud? Bukan berarti kita mungkir akhirat boten. Wah apa kowe wedi ridha, kowe lha apa kowe wedi suhtuwah kok menteni sok ben kuwi wedi saiki to nek kowe waras sih.
Akhirnya gendho ora tekem nak waras wedi saiki to. Serwane kok engko-engko. Lha nggih to, inti daripada akhirat kan terjadi ridha Allah toh. Dan sekarang juga harus kita lakukan itu. Kita harus cari ridha Allah dan benci itu dua. Mulane Rasulullah ketika ngendikan Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika. Nomor 1 biridhoka min sakhatika. Ada Nabi ngendikan, ya Allah, saya minta surga biar gak masuk neraka. Neraka suwen. Berarti Nabi ra nyeseni Allah saiki. Malah dinyak samsi tebris. Kalau aku mbek Abu Yazid sinten? Iku nunjukno nek Kanjeng Nabi ro tenan mbek ridane pengen. Makane dongane a'udzu biridhoka min sakhati. Karena itu yang terjadi sekarang. Sekarang pun kita harus a'udzu biridhoka min sakhati. Wa bi mu'afatika min uqubatika. Dan saya ya Allah berlindung dengan ampunanmu dari siksaanmu. Sekarang juga. Detik ini juga. Nah, ya tapi jenenge siksa atau nikmat kan tidak terkait hazun nafsi. Nanti nikmat enak iso legalite, iso kipas-kipas. Nanti siksa ngiyangi. Ya, mana Nabi diterusno, wa bika minka lho, minta ngamal. Bener ana hazun. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika bi mu'afatika min uqubatika. Terus ana wa bika minka. Dan aku berlindung bika minka. Minta ngamal bika minka. Usra ana menungso ana makhluk usra ana sapa-sapa wa bika minka. Oke apa paham ucawa dong. Gusti jenengan ridha di pikiran ning swarga leda-leda dhewek meso bidadari akeh. Mamane pikirane pornografi terus dari wakil bodine apik 10. Pikirane ngerep ning donya ngerep tekane akhirat pikirane sik sing ngerep-ngerep lho. Makom pas-pasan. Berusaha sekali wabika mingka. Yang benar teori ini hikam dia. Jadi lau asyrata laka nurul basirati la ra'aita akhirata aqraba ilaika min antar takhilah ilaiha. Akhirat itu sangat dekat. Tidak usah kamu tuju. Karena sekarang juga yang paling kita inginkan adalah ridha Allah dan paling kita takuti adalah sukhtu Allah. Lalu aku panjang mukmin kenalnya mulai detik ini juga, mulai sekarang juga itaqilah itu makunta. Ubudillah karena kata rohu fa ilam takun taruh fa inau. Pasangan tani gongkol sekarang juga detik ini juga. Ini kayak Nabi Ibrahim lah karena batu Jibril ora prestasi. Sampai dibakar neng api di Namrud. Saya Jibril. Nah ya ada apa? Saya mau menyampaikan nak sampean nanti permohonan yang tak sampai non. Ya nak beku yang ora butuh. Lah iya tak sampai aku, nak sampean butuh. Allah, nak pangeran ora butuh kowe. Mosok pangeran roh aku ngenteni mbok sampe kabarku kowe. Entek Jibril habis bisa Nabi Ibrahim. Ini mulai kalau cerita, malaikat ora butuh. Bener nuna Nabi Ibrahim. Sampeyan butuh nopo? Lah mbek kowe ama ilaika fala, mbek kowe ora butuh. Lah ya nak butuh pangeran kula sampeyan. Lah pangeran ora butuh kowe. Pangeran tambah liwat Jibril ya, biasa. Mulane Nabi Ibrahim diarani Khalilur Rahman, kekasih Rahman. Kok dekne wis ora ono hijab-hijab. Malaikat Jibril lho iso dadi hijab. Aku gampang ganggu orang hijab, satu saya hijab, proposal hijab, tongkorodo hijab, wong ayu hijab, mumpun. Ini jenenge sopo hijab, musibah hijab, nikmat ya nama? Hijab sembok warga hijab. Udah dinikmati, tapi yang tidak jadi hijab. Misalnya ada kekurangan, kalau jeling zaman bapak keluar, anggar kata hajat gak kesampaian, bergerak di duit, bergerak di apa? Santai, takut ibu kulo. Urusan rapar kok santai. Kue rapar. Apa? Mereka aku lah pangeran nih. Enggak pangeran ya kajen. Hari lah pangeran. Ini perkara ini ikut tak lihat. Mereka aku lah pangeran nih. Pangeran itu bener. Lagu lo sebagai kiai enam ya kata gak akan karep. Tapi nggak ada yang gusti. Jebule sih pangeran jenengan. Gempon aku sirakase ampun, manen kok ora pangeran. Nah jenengan pangeran rakase ora lucu, pangeran ra mutu. Pangeran inna wa ala kulli shay'in qadir. Manusa kan gak ono sifat ala kulli shay'in. Sing ono kan malah wa kulli qalin tanu napa? Lah manusa iku apa? Mane kok lagi biasa. Nek kok jadi kiai ben jatuh biasa. Sangat-sangat biasa.
Bahkan nggak terasa, makam kula ora terus. Kira-kira misale sunate ngaji kula kuwet ing kula kabeh. Kula krungu kabare ora krungu, menawa ora krungu. Krungu berarti orang anak. Ya ora krungu, menawa ya ora krungu. Ora ana sing cerita ya tak anggap angin lalu. Buwen to tapi wis ngalim di makam itu wedi ngono-ngono iku. Medun kasta. Medun apa? Kasta, rugi itu. Nah, itu mudah sekali, makanya guys, mulai detik ini juga, sampai jangan terjebak oleh polemik-polemik, apa Allah itu bisa dilihat apa enggak. Masalah Allah itu yang terkait dengan manusia, menyangkut roh, wa nafakhtu fihi mir rohi. Sementara roh itu diterangkan Quran, kulir rohu min amri rabbi. Dan Quran konsisten. Makanya ketika Quran cerita ashabu jannah sing kelas-kelas mesum, kelas pornografi, iya diterangno inna ansa'na guna insa'an sampeyan dibojo perawan terus faja'alna guna karo bedino buka keperawanan mulai pornografi terus lah pas kudur muni Quran pornografi geger nek Quran lah nak nyerangno wong-wong sing kelas pornografi ya pornografi itu faja'alna guna karo uruban. Tapi ketika Quran cerita sohat apa surgane muqarrabin fa amma in kana minal muqarrabin Quran mau cerita farahu itu penuh raihan. Orang kena diarahkan kan? Muqarrabin ini suarganya farahu waraihan. Cara istilah surat Yasin salamun qaulan mir rabbir rahim. Cara istilah surat Hud napa Yunus teng 11 da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Ya sederhana wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil. Itu kan enggak nunggu akhirat. Sekarang pun kita sering alhamdulillah rabbil alamin. Mau kira auto tasbih sing penuh sensasi, penuh, ya dijiwai betul. Mereka sampai di swarga nikmat tertinggi ujung-ujungnya ya da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha. Mari swarga pornografi, mari perkara swarga pornografi. Ning donya bae ora bojo salah ora ayu kepengin sok ben swarga. Terus bojo digolaki nomor takdir. Tinggal atas nomor takdir itu bojo elek. Bojo digolaki nomor takdir bayangan ini swarga bojo. Ayo. Ojo geman urip ngono gak oleh. Ben wayo-wayoan kono aja kok bojo kok latihan apa? Nomor apa? Takdir. Itu kelihatan sekali bahwa Quran konsisten menerangkan betapa nikmat tertinggi adalah munajat. Dan Rasulullah sebagai penjelas Quran juga konsisten. Sama ngaji kitab-kitab tentang ulama isu, alamat ulama jelek, ulama-ulama gendho, ulama isu. Niku ngendikane Allah teng hadis qudsi niku nyiksane sederhana. Saya menyiksa ulama saya bi adnal azab dengan siksa paling ringan. Apa itu ya Allah? Kata Allah teng hadis anzi'a halawata munajati. Yaiku wis ora asik nek mati aku. Sudah tidak asik, sudah saya cabut keasikan hidup dengan saya. Anzi'a halawata apa? Keasikan dengan saya sudah saya cabut. Lho kula lu sakniki wani lho, ndonga kula bolak-balik ya Allah, saya anak dadi kiai sesedengane. Mulya nemen-nemen yo ora, ina nemen-nemen wae sing umum-umum wae. Iki kasus sithik-sithik, di problem sithik-sithik buan. Mergo kowe nek duit jutaan, kok nang seneng mergo lagi di duit. Di santri akeh nang seneng lagi duit kan. Itu siksa minimal, siksa yang cara Allah siksa tenan, tapi cara Allah siksa tenan. Yaiku wong alim sing wis ora nikmati munajat di Allah. Sale ka sedhisik kowe muni ya Rabbi nasib kula, muni ya Rabbi bareng sukses turun marang sesuk mangan wis damai. Ape lunga mobil sono terus turune ngleter mergo dhuwit wis ana ning ndi. Iku wis alamat iku, ora maksud itu. Mergo dene sudah menikmati uang, tidak menikmati Tuhan. Nak pancen dene ulama tenan, iki ana dhuwit ora ana pengaruh. Ya biasa saja. Nah, mantap. Masa aku suruh perhati duit saya, nah itu ya hijab. Kau bisa takut ngono, kau di hijab. Tapi rada hijab rangar di pertanyaan ngono. Oh, tidak mungkin. Orang nggak punya hijab punya pertanyaan begitu tidak mungkin. Muhal ya. Akhirnya saya takut ngono. Dia nggak mungkin tuh. Dia sing jamin sampai urip sesuk sapa. Kan gak ada kan. Wong urip terkait be kekuasaan pengiran. Nah ora be kowe di dhuwit, ora di dhuwit lah kena gempa ya mati.
Kena flu burung ya mati, kena jantung ya mati. Artinya nggak ada artinya, kan uang itu nggak ada artinya. Ini penting kalau terangkan memiliki. Jadi siksa tertinggi seorang ulama adalah ketika halawatul munajat sudah diambil. Ibu mau kalau kajian Nabi itu betul-betul ulama tenang, betul-betul Nabi. Jadi kalau beliau itu pas buka munajat gimana niku? Allahumma inni a'udzu biridhaka min sukhtika bi ma'afatika min uqubatika bika. Syabul Qadir sing niru putune Syabul Qadir sama agak teng manakib. Muridnya Syabul Qadir iku delik ning ngisor balik, kepengin nyekseni wiridane Syabul Qadir. Lha iku mangsane lah njuk dadi wali, njuk husnul khotimah ora mau muni Ar-Rabb Syahid Al-Muhit Al-Bari Musawwir Tis'atu Waktu orang nyebut kepentingan itu muni Ar-Rabb Syahid Al-Bari'ul Musawwir. Sesuatu enak ngendikan ya Ar-Rabb Syahid. Jadi murid ini raja lo yang begitu tak? Ya karena dia sudah asik nyebut Allah, sudah asik, dia tidak mungkin nyebut derajat, nyebut khotimah itu enggak. Ya di saat lafaz itu kan asmaul husna semua kan? Dia tentang manakib. Murid sing nyekseni wiridane beliau ternyata hanya ngendikan nama tis'atu alfat dan semuanya nama asmaul. Dimana Ar-Rabb Syahid, Al-Bari'ul Musawwir. Karena mereka beliau sudah tidak punya hijab. Ya foto kayak Rasulullah nak doa ingat ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Mau tentang ya Hayy ya Qayyum. Nah, sampean kan buatan nyebut Allah pisan. Ya mujibad da'wat. Wah ya qadiyal hajat waduh. Nyifatnya Allah pertama penuh komersial. Ya qadiyal hajat. Wah ya mujibad da'wat. Ya malja al-malhufin membawa madu piye karepe. Maka sudah makan kurang arah, kau bisa mending orang arah. Wabika minka, la uksi sanaan alaika. Saya sudah tidak bisa muji sepenuh pujian. Anta kama asne ta'ala nafsi. Saya tidak bisa muji engkau ya Allah. Sebagaimana engkau memuji diri engkau. La uksi sanaan alaika, anta kama asne ta'ala nafsi. Dan dengan intensitas dialek kayak ini, tentu manusia itu tidak akan janggal lagi pertemuannya dengan Tuhan. Ini yang disebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya sudah begitu, sudah menyatu betul. Lah menyatu betul itu kemudian kadang terimplementasi dalam isyak spontan. Isyak spontan ini disebut makom jahizat. Terus muni subhani analhaq. Nah itu sing secara fikih terus masalah. Akhirnya Husain Al-Khalad zaman Fakhrul Razi dihukum. Siti Jenar zaman Jali Joko ya napa? Dihukum. Islam gado lojo wahdatil wujud nganti saiki darani sesat. Nah sampean tangklet cara jenengan disesat ta ora? Ya tak takoki, lha sing nglakoni dhewe iku gaya-gayane apa asli? Nah asli ora sesat, asal asli. Tetapi bagi seorang fakih harus apa itu sesat. Kalau Husain Al-Khalas itu betul wali, kalau Siti Jenar betul wali, itu harusnya tidak menyesal sama sekali saat divonis panjang. Tapi yang terjadi kan memang iya begitu. Husain Al-Khalas itu tidak protes sama sekali. Siti Jenar juga tidak protes sama sekali. Ya sama seperti Sinten ini, Jalaluddin Ar-Rumi ini. Dia nawari, nak golek tarian, golek seruling bambu. Jadi nak dulu seruling bambu ditiup, lihatlah kesakitan seruling bambu itu. Dia menyesali penderitaannya terpisah dengan Tuhan. Jadi dia orang ini, lihatlah penderitaan keterpisahan ini. Barang dia nabi mati, jangan tangisi kematian saya, karena itu malam pengantin saya. Gak mati aliyahnya. Mati ramu itu. Apa mati pun seneng, kayak Jalaluddin itu. Haru. Podo Rasulullah mau kabudut kayak ngotot. Ketika ditakoi Aisyah, takoi Fatimah, ketika beliau dekat, jenengan milih nunggoni kula napa nunggu balik teng pangeran. Allahumma ar-rafiqal ala. Semua riwayat sahihah mengatakan terakhir Nabi ngendikan Allahumma ar-rafiqal ya milih pangeran, apa milih kowe. Ya akhirnya terus kapundhut niku kan mati-mati keren. Nek benak-benak mati keren ya mati ngoten niku sing gaya mati. Mana gone ora suke wae iman iki. Apa dada wae donya iman. Lah
Sayyidina Ali beda ya, orang-orang lo menikah waktu salah. Sayyidina Ali beda ya, muni nama? Ya dunia tolak tuki nama? Salasan hidunya guys tak tolak gail. Mulane sakniki eling-eling. Kerwani to orang. Mboten apa-apa. Ngomong mboten apa-apa. Kulo ora pati seneng donya dhewe marah teman-teman. Marah tuh anak kroso kepen juga. Gak kepen juga nek gak kroso marah. Lho nggih kula anggere takoki kancaku Gus sampean ngiyai kok pede. Lara pede gak kuwatir nek ana wong salah paham. Kuwatir jatuh ora sing kuwatir. Ora kuwatir. Wong ora jatuh ora ramu yo. Ora kuwi pangeran. Pokoknya mulang perintah pangeran, sabar perintah pangeran, selesai lah. Orang perintah pangeran, kan neliti wong gedeng tak seneng rono hadis rono Quran. Sing ngono ya aliran iku nggih paham ngono iku. Kuwi kiai aliran sesat temen. Kiai kok ngevaluasi umat seneng ta ora iku aliran sesat. Ora ono Quran merintah ngono niku. Kiai kok ngevaluasi rakyat seneng ta ora kan ono perintah Quran ngono. Sing ono ya rada andu maradu ana pikir pangeran ngridani kuwe ta ora. Kuwi srido be pangeran ta ora. Jadi ini penting sekali kalau terangkan. Jadi polemik-polemik tentang apakah Allah bisa dilihat tiga itu sebatas polemik yang bisa dikonsumsi publik. Tapi setiap orang yang mengalami isyak, ya, mengalami kerinduan kepada Allah, mengalami masa-masa munajat sing intensif, munajat sing hakko itu tidak akan janggal. Ya kata cerita-cerita Rabi Adawiyah niku. Rabi Adawiyah niku isyak. Isep teng pangeran nu nganti dekne ora roh nek dekne sedang budak, sedang sebagai amat. Dekne nari, nyongkone majikane ya tarian sing hibur dekne, jebule asik mbek pangeran, nak dalu wiridan, ya jebule krana asik mbek. Itu ada secara tarikh. Beliau ditemukan tuh gini, ulama sak negara iku ndonga mergo salat istisqa gak tau mandi. Ora tau udan. Iki cerita mboten nan ora wae cerita. Masih isek mbek pangeran tenan yen Rabi Adawiyah. Nah, suatu saat itu ana wong metu ning lapangan Cak Putri. Bareng metu hanya sekian detik iku langsung udan. Digoleki jebule Cak Putri iku balik ning majikan iku jenenge Robiah sinten? Adawiyah. Ya, paling sing ulama coba-cobaan hijab. Entah itu gane rawan di mana. Hijab. Wis wis koyo parade. Mendene ning lapangan ribet ngalih serban. Monggo ora ate diundang salat istisqa di teng daerah kula. Kiai ini ki lugu khusyuk. Kalau rada cocok karo kiai ini. Santai salat ra serbanan. Padahal praktek salat istisqa kudu muter napa? Ini gawe ra serbanan ketunan. Bareng wae malik napa? Serban. Ketune tak diwalik. Ya, oh, cocok ya. Sepunten nggih kula mboten beto serban, beto ketu nggih cekap nggih wong apa nggih pirsa cocok. Akhirnya wong guyu kabeh. Ya mandi ya terus udan lho barokahe husnudzon mek pangeran. Karo dene lho pangeran kok ngengal-ngengal kudu serban bareng. Ketu nggih. Itu pas akrab ya kalau gini, nggak cerita bro. Itu tadi orang kan dapat makam tertentu itu Jibril janggal, pemenang serban Jibril loh janggal. Paham ya? Jadi kalau orang sudah pada mahalul munajat, itu sudah ada hijab. Ya, makanya tegene sholat itu diterangkan ketika Kanjeng Nabi. Orang yang sholatnya sudah khusyuk. Itu bahkan aturan yang melanggar sedikit saja itu sama Nabi itu antinya bukan main. Koyok melengak, koyok ngidu. Mosok ke madhep pangeran mbek ngidu. Mosok ke madhep pangeran mbok tinggal melengak. Tidak ada orang sholat yang melengak kecuali dibarengi setan. Karena apa? Bagi orang yang menikmati munajat, melengak itu penghinaan betul. Mungkin lagi madhep pangeran mbok tinggal melengak. Makanya Nabi itu anti sekali sama sholat melengak itu juga betul. Gue melengah setan. Sama sing itu gue ngidoni pangeran. Itu ekstrim sekali cara Nabi ngukumin. Ya karena itu tadi dalam mahalul munajat tentu ruang-ruang itu tidak ada semua. Paham ya? Nah orang yang sudah kelas ini tentu tidak pernah jangkal apakah Allah mar'iyun bisa dilihat apa
Tidak, karena hatinya sudah musyahidan lillah, setiap saat sudah menyaksikan Allah. Ini sing disebut dengan ayat nama syahidah wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Amin. Mun jane bakas dunya niku mun niku bakas urusan pangeran. Qajakum kul ya Muhammad kul mutawassil ya Muhammad wa Muhammad lagu maring mengakeh maring. Qadja akum teman-teman tekakum ing sira kabeh apa basairu apa pira-pira basira pira-pira mata hati apa nurani cara wong Jawa nurani hujatun dikse pira-pira hujat mirabbikum sanging pangeran sira kabeh saman mengko sapane wong absara iku duwe basira utawa nglakoni basira sapa man absara dikse ningali sapa man ha ing basair samana mengko iman sapa man fali nafsihi mongko manfaat kedhi awak dhewe nemen. Aksara ingkang nglakoni basira sapa man. Li ana tawa iksorihi krana sak temene ganjarane basira iman ulahu ya balik manfaat kedhi man. Wa man disabani wong wa amia iku picek utawa ora roh sapa man ane sange basira. Berhubung ora roh fadl la mongko sesat sapa man. Fa'aliha mongko iku marat ing atase nafsi wagalu idlalihi tegese bencana kesesatan iman wa ma ana alaikum bihafid wa ma ana lan ora ana sapa ingsun alaikum ngatasi sira kabeh bihafidin kelan wong sing jaga rakibin tegese wong sing jaga li amalikum maring amal-amal sira kabeh inama ana ingsun gunadirun wong sing ngelingno mbon sani bakas tareh Kanjeng Nabi wa kadzali kalani kaya mengkon-mengkon kabeh kama bayana kala nyerasno ingsun mak perkara dikira kang disebut apa mak nusarriful ayat nusarrifun rangno ingsun ainu bayinu tiksin rangno ingsun alayat ing boro-boro ayat liya atadiru supaya padha itibar sapa ngakeh ayate pangeran iku tak terangno ben iktibar wali aku lan akhire ngucap ojo supaya kowe maknane lan akhire ngucap iki cara nakulam lil akibah dadi tidak litalil wali aku lan akhire ngucap sapa kufar ayil kufaru tikse kufar fi akibatil amri ing dalem akhire perkara harus tak sinau sira Muhammad zakarta tegese belajar muzakarah belajar iling-ilingan sira Muhammad ahlul kitab ing ahli kitab wa fi qira'atin ing dem siji qira'at harus tak belajar sira iku tubal madin ing tegese ing pira-pira bukune pira-pira sing kliwat wajib talan teko sira biada kan iki minha sange ilah kutubal madin walinubayyinahu liqaumi ya'lamun lan supaya jelasno ingsun ing Quran di kaum maring kaum ya alamuna kang padha ngerti sapa kaum. Tapi anu sira Muhammad mak ing perkara ukhya kang den wahyu napa mak ileka maring sira mirabika sang pangeran sira ayil Quran dikse sanging Quran. Rupane apa la ilaha illahu. Wahyumu ya mung sitok tok umat. La ilaha ora ana pangeran niku maujud illahu kecuali Allah. La ilaha ora ana pangeran wujud iku maujud. Mana la ilaha illallah niku nggih macam-macam. Nak jere sing aran Umul Barohin Imam Sanusi nak manane niku la ilaha ora ana wujud iku maujud ilahu kecuali Allah. Nak sing populer kan la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud. Berarti ana pangeran-pangeran sing cuma rapati wajib disembah kan. Malah repot. Niku perkara cara wong alim perkara. Nak manani kan aben makna keren tak manana. La ilaha ora ana wujud iku maujud. Ilahu kecuali oh makna keren. Nak makna umum ya ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud ilahu berarti ya ana cuma gak wajib disembah kan. Malah kan ya tak koyo ngene. Iki nanti. Bila tenggelam apa sing biasa. Lalu ada ni tenan ilmiah. Wong cara hikamu cerita. Wiridan kok muni hikam lho sing aran hikam wonten jos ana sing aran. Kowe tok ana. Sing aran hikam kados sing aran Abu Yazid tokoh-tokoh mukasafah. Kanjeng Nabi nak wiridan kan mau muni subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah. Pokoke kanjeng Nabi nak wiridan niku ya wiridan Nabi kan. Allahumma la syarika lak lakal mulku labbaik Allahumma rabbi wa sa'dik lakal mulku wa ghairan. Wiridan Nabi kan begitu toh subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah. Nanti kan taruh karpet. Kenapa begitu? Kenapa
Nabi tidak mengatakan saya membaca tasbih. Saya memuji Tuhan. Jadi orang kayak pidato nomor setunggal kula muji teng pangeran ingkang sampun apa terus diterus macam-macam ini. Itu nak cara hikam. Kenapa demikian? Karena muni amil tulillah itu ya setengah musyrik. Berarti belum fana. Kamu misalnya bilang sholaitu lillah, tasaddaqtu lillah, sabbahtu lillah. Saya sholat ini karena Allah. Berarti kan ada saya dan Allah. Ada saya. Yang saya ini melakukan sholat demi Allah. Berarti ada saya, ada Allah. Berarti kan ada dualisme. Yaitu ana makhluk, ana wujud jenenge saya dan ana wujud jenenge Allah. Terus saya ini beramal untuk Allah. Sebab itu Nabi kalau wiridan ora tahu nyebut saya membaca tasbih tidak langsung subhanallah alhamdulillah subhanallah. Lu nanti paham kenapa tidak ada kata saya membaca tasbih. Karena kalau membaca saya itu artinya ada dualisme, ada dobelan barang wujud, yaitu aku dan Allah. Mana Nabi ora tahu muni saya ora tahu. Wiridane Nabi lurus-lurus ya subhanallah alhamdulillah sampai paham begitu. Tangan-tangan juga bener. Mana yang la haula wala quwata illa billah. Tidak ada la haula wala quwata illa minallah, tidak ada, tapi illa billah. Orang ono kekuatan, ono daya sumingkir kok maksiat illa billah ya kecuali dengan Allah itu sendiri. Nah dari Allah kan kesannya Allah ngekek iku kan berarti ono wujud loro tuh. Saking detailnya mereka dalam ilmu kasafah itu sampai paham. Sirinya wiridan kenapa begitu? Mana mulai saya gila lareni, ini saya lareni. Jadi serta saya-sayaan nih. Lupa itu memang betul, memang begitu. Coba sampean baca ya. Ketika terkait Allah ya, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Semua kebaikan, kehormatan, mubarakatul lillah. Terus kemudian ketika kembali ke makhluk itu tidak nibatkan Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Mereka manusia butuh keselamatan, tapi tidak melibatkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Begitu terus. Makanya ketika seorang mukmin sing hakikat membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad itu kesaksiannya gini. Ya Allah, betapa engkau memang Tuhan. Sehingga seorang Muhammad saja butuh engkau beri keselamatan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebagaimana engkau beri keselamatan kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Artinya apa? Ada pengakuan kerentaan makhluk bahwa seorang Muhammad, seorang Ibrahim saja butuh sholawat engkau. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Terus terakhir makanya berjudul fil alamina innaka hamidum majid. Karena di alam ini yang paling terpuji hanya engkau, innaka hamidum majid. Dan demi tauhid ini pula Quran konsisten sehingga Muhammad dibayangkan mati. Afa imata aku tilang kolabtum Allah. Apa Islam sudah Muhammad? Nah kapan-kapan Muhammad mati apa kowe kecewa be Islam? Afa imata aku tilang kolabtum Allah. Lah kowe ora macam selawat itu perkara nak maca ping 10 gajarane sakmene. Nak ping 100 kabul saja material terus. Kowe ibu cara-cara wae kok transaksional. Mana kula mboten nate maca selawat mujiat. Juara. Mereka kula rada protes. Maca selawat pisan nek aja de wa sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biya min jamil ahwan liwal afat wa tadilana biya min jamil hajat wa tutahhiruna biya min jami'is sayiat. Nyebut Muhammad pisan nyebut kajate ra barbar. Lunda, itu kan selawat bikinan ulama kan. Sing selawat resmi gaweane Kanjeng Nabi sing tenggene tahiyat niku. Niku asli kok Kanjeng Nabi. Sing asli kok Kanjeng Nabi mesti redaksine enggak ada, duniawinya itu enggak ada. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim. Untuk duit ganti ora ono bakat duit blas. Ora ono bakat buka toko. Ora ono bakat santri benakeh. Ya Allah berilah sholawat pada Nabi Muhammad sebagaimana engkau beri sholawat pada Nabi Ibrahim. Lang sholawat milih tiga ulama perkara ini penting dicatat ya. Mereka tanhalu bihil uqadu semua problem hilang. Watan fariju bil kurabu semua kerisauan hilang. Waktu bil hawaid semua kebutuhan tercapai. Nyatane bludus kabeh. Cara kula muga-muga bludus tenan. Karena nyebut Muhammad rapati nyebut pisan nek kajate rabar.
Cobalah kita ini latih jadi Islam yang baik lah, Bu. Ya kadang-kadang saja tidak apa-apa dibaca selawat narian. Tapi harus sekadang-kadangnya, harus jangan sering. Lu nak foto-foto sering ya selawat yang asli ini mau, yang tahiyat ini. Ana gak bakat kabul hajate. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Ya kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dia yo. Ora ana tanhalu ya ana watak di jami'al hajat, ora ana kabeh. Dan karena saya paham, saya itu tidak mau selawat mujian merasa dosa. Lu tenang, aku apa? Saya dapat ijazah musal sampai sing nulis. Lah mau sing nulis ketemu kula tak takoki. Mbah jenengan marahi selawat komersial, Mbah. Enggak apa-apa, ya kadang-kadang enggak apa-apa lah. Jenenge wong tau sumpek ya maca lagu selingan-selingan. Tapi coba terus-terus. Lagi niat mau selawat tenan itu tadi yang asli kau Nabi dan memang setelah kita paham memang begitu. Setelah kita paham memang begitu. Nabi rumah ada pengurang wedi itu, boleh wedi. Sehingga beliau butuh di selawat umatnya itu butuh sekali. Oh nanti wanita sahabat tanggal ya Rasulullah, saya ingin di surga bersamamu ya Rasulullah. Jadi Nabi sebuti, idan fa'in ni bikatrotis sujud. Fa'in ni bikatrotis sujud. Yo nak ngono aku tulung aku, kowe sering ngekengken sujud. Fa'in ni bikatrotis sujud. Terus karo kanjeng Nabi dikitapi nang wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Mat Nabi kepen nyafaati umatem, kowe kudu sering tahajud. Asa ayat asa karo buka makoman. Umat dhewe maca selawat, salatan tunjina bi min jamil ahwal wal afat. Wa tabdilana bi min jamil hajat. Wa tutahhiruna bi min jamil. Nah, misale tenan ke Nabi tenan. Sing terbebas dari semua dosa itu Nabi tahun biasa. Nabi kan itu misalnya kesampaian gue jadi musotek Nabi tenan. Wong batu tuh biru Nabi ya menjami'is dari semua sayiat. Ujian tambah watar fauna dia asal lihat derajat tertinggi Nabi apa terima wali. Nah asal roya pak derajat tertinggi ujian menjami'il khairat tuh. Fil hayati wa ba'dal wa suntai soalnya. Wes pantai lagi muni wala ke sobi ajmain ora dijiwai. Saya tuh punya banyak sholat. Kulo nu gak ada Hizbul Bari. Saya tuh punya semua koleksi sholat saya punya semua. Tapi kulo milih-milih sing sesuai makom kulo. Jadi kulo ya kan benten kulo bedinan terus beda. Ternyata sing kulo paham tenan nak sholat itu kelas tinggi ke sholat niku. Sholat yang pas sholat. Iya, kalau bakas buka toko, buka kabel kaca, dicocok di rana kepentingan dunia. Iya, ini selawat tenan, ini cocok ya. Betapa enak, nyaman. Nah, selawat naria, kalau kadang ngocok, tapi yang murni dunia, Gusti, ini urusan duit, Gusti, tak ngocok ini. Selawatan tanpa biru. Jelas, karena saya tidak bisa melakukan selawat itu untuk mahabbah kepada Rasulullah, untuk transaksi ini karu-karuan. Terlalu banyak permintaan. Kalau amat selawat ya sing niku, sing salat. Makanya kalau paham tenan ya. Kenapa ayat kursi menjadi ayat spesial? Karena itu tidak ada hadun nafsi, tidak ada. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah adalah zat yang berdiri sendiri, al hayyul qayyum. Andaikan pakai al-wahhab yang banyak memberi, sedikit pikiran terus. Sing ngekei rezeki duit, pangkat gerak. Makanya tidak ganggu sifat al-wahhab, tidak ganggu. Ala kulli shay'in qadir. Dirilah iso sugih Gusti, jenengan innaka ala kulli shay'in komersial meneh. Mengenai bener pangeran al-hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa wal hayyul. Kau ono sing balik ning makhluk. La tak kudu sinatu ala nama. Ora tau ngantuk, ora tau turu. Wes damai. Lahu ma fis samawati wa fil ardi, langit bumi wae pangeran. Manggal ladi asal indah wala bin kabeh syafaat gantung sini pangeran. Ya terus wal alil azim Allah zat sing agung sing menangan piye ge jajale. Mau kok sering mau ayat kursi apa dulu aja? Iya cocok sih. Wah, aku nggak ayat-ayat gak komersial itu cocok. Kalau gambaran, saya secara fitrah keulamaan cocok. Wah iya ini cocok nih. Mungkin banyak mau tunggu dulu, orang Islam itu waras menyen kudu ngoten. Mulane surat ikhlas darani surat ikhlas mergo ora ana komersial. Napa kul huwallahu ahad Allahu siji. Lam yalid wa lam yulad, ora ada anak ora diperanakkan.
Malam ya kula Quran awal ora ditandingan. Piye apa? Jajal ayat-ayat kul a'udzu birabbil falaq min syarri hasidin dak tanggo kula sing hasud Gusti. Malah pangeran dijak bala-balanan. Enggak karepen bola pangeran to, nglawan sing hasudku. Kowe to. Ngajak geng-gengan ngajak bola pangeran. Jadi kula de musuh Gusti jangan lindungi wa min syarri hasidin itu. Mulane dari Imam Nawawi, Nawawi Banten. Umpama surat Falaq bin Nas surat nyifati Allah gak keluwen, aku gak maca. Sing tak maca mergo ana sifate Allah di bulan baleni iku sing mari asik. Qul a'udzu birabbin nas. Saya berlindung dengan Tuhan manusia, Malikin. Nah, qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas. Jadi yang asik itu karena sifatnya Allah. Nak liyane iku wis biasa min syarri wasikin min syarri nafasat itu biasa-biasa. Karena mereka terlatih mengasiki itu Tuhan. Jadi misalnya kulo dengan kapasitas ulama, nama saya ini, kul a'udzu birabbil falaq, ya Allah saya berlindung karena Engkau Tuhan alam semesta. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan yang paling juga Engkau yang menciptakan. Jadi ya yang penting Engkau. Gimana kan? Lagi nak apa ya? Min syarri ma khalaq, misalnya marah, ya jatuh. Kalau kau jadi domir balik ning Allah, balik ning gue. Balik teng Allah. Benar Allah biasa. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau, Tuhan semesta alam. Min syarri ma khalaq. Ya, yang bikin jelek itu kan Engkau. Saya sudah berlindung sama Engkau, selesai tuh. Uang yang bikin jelek Engkau, saya berlindung kepada Engkau. Min syarri ma khalaq. Selesai tuh. Empun tuh. Lah apa susah? Nyaman tuh. Apa milih di? Milih mencari wakula bayangnya kemiskinan kejatuhan apa bayangnya Allah sing gawe berarti nanti serana Allah selesai. Milih di. Mulane dadi wong Islam sing waras tuh. Maksudnya sing apik lah sing apik lah. Sing ngakoni nek urip kabeh pangeran. Dia dikal khair, dia dihil amru ala lahul khalqu wal mamen kabul kajiat. Waya kodial hajat, waya mujibet ke awak sampai nangis serem. Bangunnya dong aku serem-sereman tapi. Ya biasa-biasa mawon gitu. Ya Kanjeng Nabi nak dong. Mulane sakniki niku dilatih ya. Doa-doa yang diciptakan Rasulullah itu yang harus kita pakai al-ma'surah. Dan sambil jalan kita melatih secara hati kenapa pilihan kata Rasulullah kayak itu. Misalnya itu tadi Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika wa bi mu'afatika min bagika wa bika min kala usifana an alika anta kama asnaita ala nafsi lakal hamdu hatta tardo walakal hamdu idha radita walakal hamdu ba'da ridho. Itu kan nyaman sekali. Ya Allah lakal hamdu hatta tardo, engkau tetap punya segala pujian sampai engkau meridhoi. Walakal hamdu ba'da ridho, dan setelah engkau meridhoi juga lakal hamdu. Walakal hamdu idha radita. Itu kan nyaman. Wah kok mendongo itu marah itu nyifati pangeran komersial marah itu. Innaka ala kulli syai'in qadir fa'aglina ya Allah, innaka ala kulli syai'in. Balak ini kok kata kok Gusti fasalna ya Allah. Piye kabeh piye. Wis biasa marah itu tobat-tobat semua terus tobat-tobat. Paham ya, jadi ini kalau peringatan betul bahwa semua hijab itu dimulai bahwa kita cara pandang terhadap Allah saja sudah komersial, sudah penuh transaksional. Sehingga Rasulullah mengajarkan ayat 7 itu hampir semuanya tidak ada yang komersial. Ini itu termasuk surat ayat nama kursi. Ayat kursi ini nanti itu Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Tidak ada transaksi sing kembali ke makhluk. Pun misalnya kita nerangno Kanjeng Nabi ini sing ini menyangkut tarikh hati Nabi. Wa kadzalika nusarriful ayati wal yaqulu darusta. Kalau maknani wal yaqulu lan akhire ngucap sapa wong kafir. Ya, wau kalau maknani lan akhire ngucap sapa wong kafir. Maksudnya ngeten ya. Kanjeng Nabi mulai cilik ini ditegur ummi, enggak bisa nulis, enggak bisa baca. Tapi tahu-tahu umur 40 tahun beliau cerita tentang Al-Qutubul Madin, cerita tentang Musa, Taurat, cerita tentang Isa dan Bagaimana mungkin seorang ummi tahu-tahu ngerti semua kitab samawi dan semua informasi sama?
Akhirnya Nabi dituduh diulang pendeta-pendeta Nasrani. Ini sing disebut dengan surat Furqan wa qalu asatirul awwalina katabaha fayatumla ali bukrotau masila. Muhammad pinter lu mergo zaman cilike ora setengah buruhe wong Nasrani. Lah dekne nek diulang dicateti. Lah saiki digo dadi nabi. Nah, mulai riyen ngoten. Dadi nabi ditangga kayunan Nasrani, bukan pandai besi sing wong Nasrani. Ya Nabi mulai cilik dolanan kok umumnya cilik. Tapi ketika beliau ngaku Nabi, dari wong kafir-kafir, harus tak pancen tahu belajar mbek pendeta Nas. Padahal Allah mempersiapkan betul Nabi diparingi ra iso nulis iku mergo ben ora darani ngarang Quran. Iku cara Allah ngoten. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la taqutuhu bi yaminika idzal lartabal mulai cilik mati ra iso maca ya ra iso nulis. Karepku jare Allah ben ora disangka ngarang Quran. Tapi tetap padha wae ketika Nabi ngaku Nabi cerita kitab-kitab samawi tetap dikomentari harus tak Muhammad belajar. Ini sing disebut innama yu'allimuhu basar. Lisanul ladzi yuhiduna ilaihi ajamiyyu wa hadha lisanun arabiyyum mubin. Ini kula tengene disebut innama yu'allimuhu dasar Muhammad iso ngono mergo tau diulang manusa. Ya tenggene surat Furqan diterangno wa qalu asatirul awwalina katabaha fayatumla ali bukrotau masih. Itu masalah sing sampai kiamat akan begitu. Ya kaya nasib kiai. Kula cek eling nasihate Badullah Salam. Nasihati Gus Mustafa Rembang. Cerita teng kula. Aku dinasihati Habib Badullah zaman rame-rame nek NU geger khiton. Badhe niku bar khiton. Mulai PKB macam-macam sempat menangi beliau. Jadi manusia carane loro tok Gusti. Lah seputi, Mbah. Wah intlek maca Quran terus ben ngrungokno radio ben ro berita to ndi. Lah anak menisan intlek yo wali ben muka sapa dadi ora berita tapi nek nebak barang bener. Ora kok maca berita yo ora wali ora kok iki saiki kira-kira. Tangan-tangan kok bener dadi nek menisan yo loro. Nah dadi tukang survei supaya kaya LSI niku jarang meleset. Nek menisan ora ahli survei ahli moto dadi wali menisan muka sapa. Nah ora kok ora usah kabeh. Kok pating selingkah karo-karo. Untuk dunia itu kan sensitif ya. Kita di dunia politik kadang di atas permainannya macam-macam. Karena kita lugu kita terima. Nganggo muka safa, nganggo informasi intelektual atau kuliah. Operator teman dadi kiai. Ora terlibat publik jare tokoh, terlibat nganggo referensi kuliah atau kuliah, maca koran ora kelar tuku. Maca buku perbandingan ya ora-ora. Nganggo muka safa wali gak. Tapi tetap omongan pro dia ora salah iki. Lan cara Badullah nasihati ngoten. Gus wae ning donya niku namung kali. Nak menisan pinter ya maca buku terus, ngrungokno radio mek koran. Nak menisan ora pinter ya wali, Gus. Itu ceritane. Niki kula cerita ilmu mukasabah. Jauh sebelum Gus Dur jadi presiden, niku Badullah wiridan terus. Ketika beliau mau wafat itu kan tiap malam bicaranya Mbak Mutamatkin. Biasanya kan per seminggu, per sebulan. Itu enggak tiap malam. Enggak pengen nemani bapak saya. Ngeri ditangkleti tiang ya. Jawabannya seteranya. Mbah, kok wiridan terus, Mbah? Frekuensi wiridannya kok terus, Mbah? Jadi akhir-akhir kok wiridan terus? Iya, nirakati NU. Mau Mbah. Barang wala-wali zaman, kadang muni nirakati NU, kadang muni nirakati itu. Wala-wali zaman Gus Dur presiden, terus kocar katir macam-macam. Orang baru sadar. Ya terus Mbak Dila tahu ngendikan. Para wali, ya maca Quran. Nah, anaknya Kang, ya tak meneng toh. Kowe ngomentari wajib bela ngene-ngene jebule-bule gedhe seneng dhuwur dibodoni. Duwe sik santri kaya apa gedhinge mbek wong PDI jare wong abangan. Bareng Pak Hasim koalisi kewapok. Dhisik gerdu rumangsaku gambare abang. Bareng NU duet mbek Megawati. Ya gerdu ya santri kumpulan. Wong duet saiki. Nah, mulai awal ke wali kan toh. Daripada coba kirane ana Hasim mbek Mega duet atau mulai saiki gak gedeng teman-teman kan malah selesai. Lho nggih boten kula ngomong gedeng boten kuwi sampean seneng Megawati itu wajib, seneng Pak Hasim ya wajib. Seneng wong Indonesia kabeh ya wajib. Cara kula wajib kabeh. Ya nek masalah ya wajib gedeng kan gampang toh Islam tuh. Seneng kula wajib, seneng Hasim ya wajib, seneng Gus Dur ya wajib, seneng kabeh tiyang ya wajib. Pangeran manjen wajibna wong rohama benahum.
Ya tidak ada masalah. Cuma karena kita salah tebak mergo ora maca informasi. Ini wae, ketika para tokoh-tokoh besar itu dengan wawasan kebangsaan, wawasan global, kecek wawasan santri, wawasan agama, kan gak sambung. Tugale politikus nganggep kuwi grassroots, akar rumput, di rumput-rumput aja seneng, orang ngajar. Ya kita harus dekat dengan rakyat kecil dong, karena inti politik itu grassroots, dekat dengan akar rumput. Soalnya aku sekali-kali kan ada di gini desa jomongi ngono mbek Kiai Dur. Berarti jenengan anggap ora mau rumput to, Pak? Ngenyek uang, Pak. Tak anggap jenengan nekani mriki mau disekno mitra-mitra ana apa, Pak? Dibule nganggep kita ono akar rumput. Kudune tersinggung. Malah nggih. Akar rumput. Piye carane akar rumput malah muni apa? Karepe piye? Lho kok sering tuh kan asisten bupati sampai kurang takok. Gus Pak mau ikut apa? Ikut apa? Ikut pangeran. Aku dihapus tak, ikut pangeran. Tidak berpolitik. Lalu misalnya aku politik milih P3 di PKB, tak hitung-hitung, aku sebenarnya tanggung jawab nih pangeran. Selalu milih PKB, di P3, di PDI, di Demokrat itu tak hitung-hitung. Sebenarnya wanita tanggung jawab pangeran, orang yang ngerti sampai. Nah terus dia ke saat ini, aku raison, orang aku nganti sudul manit itu raison. Nabi, buat terus bakat pun beberapa bakat politik. Ngaji mawon ya, dapat ke. Mau ngalim bakat politik. Ini kita harus terlatih. Makanya itu dalam kitab-kitab yang mukasafah itu kenapa Rasulullah mengistilahkan ashab. Ashab itu jam'u sohbih. Seorang teman, mitra, setara. Karena istilah yang lain ternyata pelecehan. Akar rumput, grassroots, turun ke bawah, turba. Bapak ini Jakarta enak marah-marah promo terus turba turun ke bawah, ini atas ini bawah terus. Kok penak omongan pong-pong, ya kok langsung tersinggung. Kalau sampai ditetir, presiden teko tak takoi. Nah istilah turun ke bawah sama umum. Mitra menyelesaikan masalah bangsa, gelem aku. Nah temuni istilah apa? Oh, sangat melek. Lho ini bukan urusan gengsi, urusan fair-fairan. Apa enak kalau cucuk ngapa atas bawah. Kena akar rumput kon apa nih? Enak istilah ngono ya damai-damai. Repot kan? Kene bila-bila tenang sejubule sing tertindas juga damai. Repot kan terus. Payah. Nah, cara kula sering lho ngaji sing tenanan, ngaji sing waras sing. Ngaji sing bener putih ini wae lah. Dikurangi lah watak dilan Nabi Amin Jamil hajat barang itu. Ya kadang-kadang wajar dikurangi. Mas kali-kali ya kayak sholawat Quran lho. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Engkau mendapat salam Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Damai itu. Nah, orang kan nyifati Nabi terus. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ora wa taqdilana min jami'il hajat. Lu kalau di koleksi sholat kuat, saya tuh punya Hizbun Nawawi, punya Hizbul Barri wal Bari. Wah, entar lah cara kalau nih anak kiai, kalau tuh ngomong kardusan. Orang kiai nakalan asli nih, nang ijazah santri nih di era cita, nang kiai anak itu kardus. Ya mesti tertentu akeh, anak itu tertentu akeh. Ijazah santri nih cita dikritik. Aku lah ijazah sistem zaman kiai sistem berkenal alim bersambang ke Hatani Rogi dulu jadi Hatani Rogi. Kalau itu ahli tidak tuan mereka. Niku ijazah tiang-tiang ya cita-cita ijazah kulo nggak naik kiai kulo, kancane bapak kulo. Nanti dikai sistem sak kepok. Niku pun wonten niku Gus Hizib Nawawi, Hizbul Barri wal Bahri. Mun wonten sedanten Gus aja suka. Kopi dulu, ya kopi. Sing mondok kono 10 tahun ke kono kula. Waduh Gus, 10 tahun untuk itu sampai sedina tak kerdus. Lah tapi wong semono berhubung kula niku itu tadi, karena saya punya kelas yang berbeda niku tak pilih. Akhirnya kula sadar bahwa memang Rasulullah itu benar-benar Rasulullah, benar-benar hebat. Akhirnya kula milih sing di sini sing kula dok niku. Sing gak nyebut-nyebut transaksional kula paham.
Ini cocok, gak komersial nih, udah cocok, ngerti gak komersial, gak transaksional, apa? Cocok, kayak assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wabarakatuh, cocok pula, nalar pula, sambung pula. Nak lihat-lihat ini ku, gini pula, nih, gak bisa, menerima itu gak bisa, kecuali ya kadang-kadang sekali itu. Ya itu sangat-sangat kadang-kadang. Wah apa loh? Sebagai anak kiai saya apa loh? Ya, gue syarat apal. Tapi kan dia orang mungkin, mosok aksol goyat menjami'il. Wah, tak ngamek no. Mosok menjami' sayiat. Kita ngomong genduk namanya menjami' sayiat. Gak kena sayiat yang gede-gede piro-piro no. Misalnya gak selingkuh, gak korupsi teman-teman kan piro-piro. Malah menjami'il. Dari semua bentuk kejelekan. Wah, tak ngamek, wah nabi ya. Mulai soal ngoten iki nggo kadang-kadang, kadang-kadangnya niku itu. Walau sya Allah mau mengertakno sapa Allah ma'asraku, mongko ora nglakoni musyrik sapa wong akeh. Ya terus saya niki, walau sya Allah ma'asraku, andekan Allah ngersakno, mereka tidak menjadi musyrik. Kalau sampean musyahadah ning Allah, pikirannya sampean ujung-ujungnya sementing ya Allah. Bahkan kemusyrikan mereka mergo ora dikersakno Allah dadi Nah, intinya sing jadi kuat ya akhirnya walau sya'allah. Intinya yang tertanam di hati kita akhirnya walau sya'allah. Ya akhirnya jadi kaidah ini masya Allah kana wa malam ya'salam. Ampun enak pun. Tauhid itu paling enak, nyaman, merdeka. Semari kowe ora merdeka ya dunyawi miku hijab-hijab iki. Wa majalna kalan orang gawe sapa ingsun kang sira Muhammad alihi mengatasi wong kafir hafizan wong sing reksa. Rakiban tegese ingkang neliti. Fatu jazi monggo males sira ing kufar. Bi amalihim kelan ngamal-ngamal kufar. Wa ma antalan ora ana sira alih ing ngatasi kufar diwakilin kelan sing dipasrai. Fatu biru mongko maksa sira ing kufar alal iman ing ngatasi iman. Wa hadza tawiki qoblal amri sedurunge den perintah bil kita kelawan terang.